oleh Mbak Nia. Sebelum itu ada pepatah mengatakan tak sayang maka tak Sayang. kenalan. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Cici Margianti. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan melaksanakan tes breaking terlebih dahulu. Di sini saya mau panggil salah satu dari teman-teman. Semuanya maju. Sebagai contoh. Oh, ambil saya sekarang satu. Sekarang kedua, Aziz. Sekarang ketiga, bisa dipahami? Bisa. Kita teman-teman sekalian untuk berdiri biar lebih semangat. Siap. Sudah siap? Sudah. Percobaan dulu ya. Iya. Disampaikan oleh Mbak Nia. Silakan kepada Mbak Nia. Oke, terima kasih untuk Mbak Cici. Bagaimana, masih semangat ya? Bagaimana tadi ice breaking yang diberikan oleh Mbak Cici? Seru ya. Kita hari ini akan melaksanakan bimbingan klasikal, yaitu layanan informasi. Doa dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ya, kita akan melaksanakan layanan informasi, yang dimana di sini saya akan berbagi informasi untuk teman-teman semua mengenai suatu materi yang akan saya sampaikan mengenai cara menyikapi kehidupan new normal atau kehidupan baru di zaman atau dalam suatu keadaan yang kita rasakan sekarang ini, yang dimana sudah beberapa bulan terutama di Indonesia dan negara-negara lain mengalami suatu pandemi virus corona, dan yang sekarang kita sudah menerapkan kehidupan new normal atau kehidupan baru. Untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana sih cara kita menyikapi di dalam kehidupan baru ini agar kita tetap produktif dalam menjalani kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Yang pertama, di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih konsep dari new normal ini terlebih dahulu. Teman-teman semua ada yang tahu? Kira-kira bagaimana sih konsep dari new normal atau kehidupan yang baru tadi? Oke, silakan kepada Mbak. Kalau menurut saya, Mbak, konsep new normal itu dia tuh bisa kembali seperti semula, tetapi harus mematuhi protokol kesehatan. Oke, bagus ya pendapat dari temannya tadi. Saya akan langsung saja jelaskan mengenai konsep dari new normal itu sendiri. Bisa teman-teman semua baca dalam slide-nya bahwasanya new normal itu merupakan suatu perubahan tingkah laku. Kita melakukan suatu tingkah laku secara normal seperti biasanya. Akan tetapi ada garis bawahnya nih, harus sesuai atau ditambah dengan protokol kesehatan. Nah, kita harus mengetahui protokol kesehatan itu seperti apa saja yang termasuk dalam protokol kesehatan itu sendiri, sehingga mampu mencegah penyebaran dari virus corona ini sendiri. Jadi, teman-teman saudara semuanya
kita tahu bahwasanya new normal ini kita dibebaskan, kita diperbolehkan untuk bekerja atau beraktivitas di luar rumah, akan tetapi menggunakan panduan protokol kesehatan. Nah, prinsip ini harus mampu menyesuaikan dengan pola hidup yang baru. Nah, nanti kita akan jelaskan secara lebih mendalam pola hidup seperti apa sih yang baru dari kehidupan ini. Next ya. Oke, yang selanjutnya apa sih yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua atau semua masyarakat yang ada di luar sana dalam menjalani kehidupan sehari-hari di new normal ini? Ini saya ambil ada 5 poin yang harus kita perhatikan ketika kita menjalani kehidupan new normal ini. Yang pertama ini protokol kesehatan. Balik lagi ke protokol kesehatan karena protokol kesehatan ini merupakan syarat wajib atau suatu hal yang perlu ditambahkan ketika kita menjalani kehidupan di new normal ini. Nah, protokol kesehatan ini banyak ya. Yang pertama, kita harus tetap menjaga physical distancing atau menjaga jarak dengan orang lain ketika beraktivitas di luar rumah dengan jarak minimal 1 meter. Itu salah satu poin dari protokol kesehatan. Kemudian rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ketika beraktivitas di luar ataupun sesudah beraktivitas di luar rumah. Kemudian yang selanjutnya di situ kita juga perlu menjaga social distancing atau menjauhi kerumunan ataupun berkumpul atau menciptakan suatu kerumunan. Nah, itu salah satu poin yang ada di protokol kesehatan itu sendiri. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Itu mengenai kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan menjadi salah satu hal wajib yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua dalam menjalani kehidupan yang baru ini. Kita harus benar-benar memperhatikan kehidupan yang kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita, baik di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kamar, di dapur, maupun di tempat-tempat lain yang sering kita kunjungi. Jadi semisal ketika teman-teman semua bangun tidur, kamar tidur harus dibersihkan, kemudian spray, kemudian selimut harus sering diganti, jangan sampai 2 bulan sekali baru diganti atau setahun sekali baru diganti. Nah, itu salah satu tidak menjaga kebersihan lingkungan. Bukan itu aja, lingkungan di luar rumah itu juga perlu kita perhatikan. Kita harus sering membersihkan rumah seperti menyapu, mencuci piring dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu poin yang ada di kebersihan lingkungan. Selanjutnya nih, asupan makanan. Asupan makanan ini sesuatu makanan atau produk makanan atau apapun yang biasa kita konsumsi. Jika sebelum pandemi corona ini berlangsung, mungkin kita bisa makan sembarangan, makan makanan instan. Nah, itu boleh kita lakukan. Biasanya sering dilakukan. Akan tetapi semenjak adanya pandemi ini, kita harus benar-benar memperhatikan pola makanan yang akan kita konsumsi sehari-hari. Tentunya harus bergizi, harus sehat, tidak banyak mengandung pengawet ataupun pewarna makanan. Karena dengan makanan-makanan yang sehat, gizi yang seimbang itu mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita, mampu meningkatkan energi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Itu untuk asupan makanan ya. Ingat, porsi makanan yang baik itu bukan yang berlebihan, tetapi yang seimbang ataupun memenuhi kebutuhan energi yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya menjaga pola hidup sehat. Menjaga pola hidup sehat ini masih berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Akan tetapi di sini ada tambahannya, kita harus sering berolahraga. Berolahraga itu baik untuk tubuh kita. Olahraga tidak perlu olahraga yang berat, misal pergi ke gym ataupun ke tempat-tempat olahraga. Bisa kita lakukan di rumah seperti ketika kita menyapu atau menuruni tangga. Itu termasuk salah satu gerakan yang mampu membuat tubuh kita lebih sehat, gitu ya. Jadi intinya manfaatkan benda-benda yang ada di rumah untuk menjadi suatu alat yang bisa kita gunakan untuk olahraga. Selanjutnya pengelolaan stresor. Biasanya selama pandemi ini pasti kita dituntut untuk berdiam diri di rumah dan mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah, sehingga sering membuat kita bosan dan larinya kita akan menjadi stres ataupun depresi
kalau kita tidak mampu mengolah stresor tadi atau sesuatu yang menyebabkan kita menjadi stres. Nah, untuk itu kita harus memiliki kemampuan dalam mengolah stres tadi agar apa yang membuat diri kita menjadi stres itu bisa diubah menjadi suatu hal yang mengasihkan yang membuat kita tidak menjadi stres lagi. Nah, cara pengelolaannya seperti apa? Kita kenali dulu penyebab stresnya itu apa. Semisal nih, penyebab stresnya karena kalian masa bosan, karena tidak ada kerjaan di rumah. Nah, kalian ciptakan suatu kegiatan atau kerjaan yang membuat kalian tuh tidak merasa bosan. Seperti bagi kalian yang suka membaca buku, silakan nih beli buku secara online kemudian kalian baca. Nah, itu bisa menjadi salah satu langkah untuk pengelolaan stresor tadi. Kita lanjut. Selanjutnya, hidup produktif di new normal atau kehidupan baru ini. Di sini ada 4 poin yang harus dilakukan. Bagaimana sih cara kita agar bisa tetap hidup produktif meskipun di dalam ataupun di suasana atau kondisi new normal atau kehidupan baru sekarang, yang tentunya meskipun kita sudah dibebaskan atau diperbolehkan beraktivitas di luar, harus tetap mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama atau yang paling menjadi dasar itu ada kemampuan menyesuaikan diri. Ingat, tadi kemampuan menyesuaikan diri itu merupakan salah satu prinsip dalam konsep new normal atau kehidupan baru. Nah, untuk itu kemampuan menyesuaikan diri ini sangat perlu dimiliki oleh setiap individu. Kemampuan seperti apa? Kita harus mampu menyesuaikan kondisi atau situasi yang sekarang, yang dimana kita dituntut untuk tidak melakukan interaksi secara berlebihan dengan orang sekitar, dengan masyarakat, dengan teman-teman. Nah, kita harus mengurangi. Nah, kita harus mampu menyesuaikan pola hidup yang seperti itu pada diri kita. Sehingga setelah kita mampu menyesuaikan diri pada kondisi yang sekarang, itu akan membuat diri kita menjadi hidup yang produktif. Kemudian poin selanjutnya, positive thinking dibarengi atau diiringi dengan positive action. Maksudnya apa? Bahwasanya selama pandemi mungkin membuat pikiran kita jenuh, kemudian tidak bisa berpikir secara positif. Nah, itu tetap harus kita usahakan dengan positive thinking. Positive thinking maksudnya kita tidak memberikan pikiran kita tuh untuk memikirkan sesuatu yang bersifat negatif. Oke, maaf. Jadi kita harus membiasakan otak kita untuk berpikir hal-hal yang positif, yang tentunya akan berpengaruh kepada tubuh kita sendiri. Kemudian positive thinking itu tidak akan berjalan lancar ataupun tidak cukup kalau tidak diiringi dengan positive action. Positive action itu maksudnya ketika kita memikirkan suatu kegiatan atau suatu hal yang akan kita lakukan, kita harus action, kita harus lakukan, kita harus aktualisasikan di kehidupan nyata sehingga pikiran-pikiran yang positif tadi mampu kita lakukan, yang dampaknya akan membuat tubuh kita itu semakin tenang, tidak memiliki stres, depresi dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini poin yang ketiga, show up. Ada yang tahu maksudnya? Gak tahu? Show up ini maksudnya kayak gini. Kita bangun lagi, kita muncul lagi setelah beberapa bulan ataupun setelah beberapa minggu kita hanya berdiam diri di rumah tanpa banyak melakukan aktivitas. Itu kan akan menurunkan kemampuan kita dalam bekerja ataupun melakukan suatu hal yang biasa kita lakukan sebelum pandemi ini ada. Nah, jadi dalam kehidupan yang normal ini kita harus show up, kita harus bangkit, kita harus muncul kembali seperti kehidupan kita sebelum pandemi ini datang. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah memiliki pekerjaan atau memiliki aktivitas yang rutin dilakukan seperti kuliah, kita harus show up, kita harus bangkit, kita harus mampu melakukan kuliah, mampu melakukan pekerjaan seoptimal mungkin seperti sebelum pandemi ini ada. Paham maksudnya ya? Paham. Intinya kita harus bangkit, kita harus muncul, harus show up setelah beberapa minggu atau beberapa bulan kita berdiam diri di rumah. Nah, itu akan menaikkan
kehidupan produktif di kehidupan yang new normal sekarang ini. Nah, yang paling puncak atau yang paling terakhir, never give up. Ada yang tahu? Tahu. Apa? Tidak pernah menyerah ya. Oke, benar ya yang dikatakan teman-teman semua. Never give up. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Setelah kita mampu menyesuaikan diri, kita mampu berpikir positif dan melakukannya, kita mampu bangkit untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh menyerah dengan kegagalan yang pernah kita alami. Itu salah satu kunci ataupun tingkatan teratas agar kita memperoleh kehidupan yang produktif di new normal sekarang ini. Selanjutnya nih, kiat-kiat yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini hanya tambahan yang saya berikan di samping hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi agar kehidupan kita di new normal ini semakin produktif. Itu ada beberapa poin yang berkaitan dengan hobi kalian. Itu satu penambahan dari saya. Teman-teman semua bisa menemukan cara lain untuk membuat kehidupan teman-teman semua di new normal ini semakin produktif, semakin berkembang. Itu teman-teman semua bisa menemukannya sesuai keinginan atau kehendak teman-teman masing. Tapi di sini saya menambahkan satu, itu mengenai hobi kalian atau kesukaan kalian. Yang pertama caranya, kita harus mengidentifikasi hobi. Bagaimana cara mengidentifikasi hobi? Kalian harus gali, kalian harus cari tahu kira-kira kesukaan kalian tuh di mana. Ingat ya, hobi ini memang suatu kesukaan, tapi kesukaan itu berbeda dengan sekedar kalian suka dengan suatu hal. Hobi ini merupakan suatu kesukaan atau hal yang biasa kalian lakukan, tetapi membawa suatu manfaat atau berguna baik diri sendiri maupun orang lain. Garis bawahnya di situ ya. Jadi hobi itu merupakan suatu kesukaan yang memiliki atau mengandung manfaat di dalamnya. Nah, yang pertama kalian harus identifikasi, kalian harus kenali, cari tahu apa sih kesukaan kalian selama ini. Jangan-jangan selama ini kalian tuh punya hobi menulis, tapi kalian nggak sadar bahwasanya kalian tuh mampu untuk menulis misalnya novel atau cerpen atau puisi. Nah, kalian harus kenali, kalian harus cari. Jangan bingung ataupun jangan mudah berputus asa dalam mencari kesukaan kalian. Karena ketika kalian sudah menemukannya dan mampu mengembangkannya, itu akan menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Yang selanjutnya, pelajari hobi kalian. Bagaimana cara mempelajarinya? Terus dalami hobi kalian dengan cara melakukannya setiap hari. Jadi semisal kalian tadi suka menulis, ya kalian harus berusaha untuk terus belajar menulis. Memang terkadang menulis itu terasa susah dan membosankan, akan tetapi jangan jadikan itu sebagai suatu faktor penghambat untuk mengembangkan hobi kalian, tapi jadikan itu suatu motivasi agar kalian tuh terus mengembangkan, kalian terus mencoba kemampuan kalian di bidang menulis tadi, sehingga suatu saat kalian akan menjadi seorang penulis yang hebat, memberikan manfaat untuk orang lain, bahkan memberikan motivasi untuk orang lain. Karena orang hebat atau orang sukses itu terlahir bukan langsung instan, tapi melalui proses, dan prosesnya itu panjang dan tidak mudah. Sempat jatuh bangun, bahkan sempat merasa ingin menyerah, tapi dia memiliki satu motivasi yang terus membangkitkan dirinya untuk terus berusaha menggapai impian yang diinginkan tadi. Oke, yang terakhir, kembangkan hobi. Tahu ya, paham ya maksudnya? Kembangkan hobi. Setelah kalian identifikasi hobi kalian, setelah kalian dalami hobi kalian, terus dikembangkan. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan, hobi atau kesukaan atau kemampuan kalian akan menurun, bukan bertambah. Jadi harus kalian terus kembangkan, harus kalian gali secara mendalam. Ingat ya, semua orang pasti memiliki hobi yang berbeda, memiliki kemampuan atau potensi yang berbeda. Tapi yakinlah, setiap diri kalian memiliki kelebihan yang berbeda atau tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi jangan pernah merasa minder. Semisal nih, teman kalian, teman aku ini pinternya lah, proposal udah selesai, udah mau semprot, tapi kok aku belum ya. Jangan minder, jangan minder ya, termasuk saya ya. Jangan minder lagi nih. Jalan setiap orang tuh beda. Bisa jadi satu orang bersuksesnya cepat, satu orang proses suksesnya itu sedikit lambat. Tapi jangan membandingkan kesuksesan kalian dengan orang lain, karena itu akan melemahkan diri kalian. Tapi yakin di diri kalian masing-masing bahwasanya kalian itu juga bisa sukses. Paham ya? Paham.
bahwasanya kalian tuh harus yakin diri saya tuh bisa loh, diri saya tuh punya kemampuan. Jadi kalian harus cari kemampuan kalian tuh apa, terus kembangkan. Nah, ketika kalian mempunyai semangat seperti itu, kalian akan mengalami suatu hidup yang produktif meskipun di kehidupan yang sekarang yang masih banyak peraturan yang membatasi kalian untuk beraktivitas di luar rumah. Oke, paham ya? Paham. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semisal ada teman-teman semua yang mau dipertanyakan, boleh silakan ditanyakan. Jika saya bisa menjawab, akan saya jawab. Jika saya tidak bisa menjawab, akan saya jadikan PR untuk saya jawab di kemudian hari. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Cici. Ya baiklah, bagus sekali materinya ya. Di sini kita akan melaksanakan ice breaking lagi. Saya yakin semua teman-teman di sini sudah pada mungkin agak ngantuk, mungkin agak gimana ya. Di sini instruksinya kayak gini. Saya bilang darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Nah, di 3 clue tersebut kalian sebutkan nama-nama hewan. Misal darat, laut, udara. Nah, bisa saya sebut darat. Sebutkan hewan apa yang di darat. Oh ya. Oke. Ini sedikitnya simpel, tapi teman-teman sekalian harus singkatan. Oke, sudah siap? Sudah. Ready? Ready. Mantap. Di sini kita mulai ya. Sekalian nanti sebutkan 3 nama hewan dari kategori yang saya sebutkan. Ya. Darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Laut. Udang, ikan laut. Darat, laut, udara. 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 Laut. Cumi, udang. Paus, lumba-lumba. Nah, ya, betul. Jadi harus cekatan ya. Darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Udara. Burung hantu, burung merpati, burung tembok, nama burung disebutnya ya. Oke, sekarang 6 nama hewan. Kita cari sampai ada yang terhukuman, oke? Darat, laut, darat, laut, laut. Cepat, cepat, cepat. Satu ada siapa yang nama negaranya? Kalau sudah kita satu lagi. Darat, laut, darat, laut, darat, laut, laut. Ikan, udang, cumi, Cari satu ya sekarang 7 nama hewan. Fokus, fokus. Darat, laut, Tanda cek, Pak. darat, laut, darat, laut, darat, laut, darat. Sapi, kucing, kelinci, tikus, serigala, harimau, Tikus. Satu lagi kasihan kawannya nggak ada teman kan? Darat, laut, darat, laut, darat, laut, darat, laut, udara. Burung pipit. Merpati, burung. Cepat, cepat, cepat. Burung terbang.
biar kita cepat ataupun mudah dalam menyesuaikan diri di new normal. Oke, pertanyaannya tips-tips agar kita bisa menghadapi new normal saat ini. Oke. Selanjutnya satu lagi deh. Satu lagi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sipriani. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara bangkit dari keterpurukan semasa new normal. Misalnya selama new normal itu kita mengalami berbagai macam kondisi-kondisi yang bisa bikin kita terpuruk, seperti kalau kuliah sinyalnya tuh benar-benar hancur, jadi kondisi itu tuh gitu. Sekian Oke. dari Mas. Pertanyaannya bagaimana cara kita bangkit dari keterpurukan? Ya. Tiba-tiba. Ya. Saya langsung saja kepada Mbak Nia, silakan. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah bertanya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Yang ada dari Mbak Laili sama Mbak Sipriani ya. Oke. Saya jawab dari Mbak Laili terlebih dahulu. Pertanyaannya, bagaimana sih tips atau cara agar kita tuh mampu menyeimbangkan lah dalam kehidupan new normal sekarang ini. Intinya seperti itu ya Mbak ya. Jadi kayak gini, setiap orang tuh pasti memiliki suatu penyesuaian atau penyikapan yang berbeda-beda dalam menyikapi suatu kondisi, terutama kondisi new normal sekarang ini. Apalagi dari sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya kita hanya dituntut untuk berdiam diri di rumah, beraktivitas di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, yang tentunya membuat kita merasa bosan karena pekerjaan atau suatu hal yang kita lakukan hanya seperti itu saja, tidak ada perubahan yang membuat kita menarik kayak gitu ya. Tips atau caranya seperti ini. Tapi terlebih dahulu saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya individu atau seseorang itu memiliki dua karakter yang berbeda. Ada karakter yang introvert maupun extrovert. Bagi orang yang introvert ini tentu dia mampu mengatasi dan tidak terlalu bermasalah ketika dia harus berdiam diri atau bekerja di rumah, karena memang dia biasanya suka menghabiskan dirinya di dalam rumah, entah pekerjaan apapun itu. Nah, yang bermasalah biasanya bagi orang atau tipe kepribadian yang ekstrovert tadi, yang biasanya lebih suka menghabiskan kehidupannya atau kegiatannya itu di luar, entah itu jalan-jalan, bermain bersama teman-teman, belanja, bekerja, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Pokoknya dia lebih suka ketika dia tuh beramai-ramai dengan teman-temannya di luar rumah dan banyak melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, tipsnya seperti ini. Ini dari diri saya pribadi ya. Ketika saya merasa bosan selama pandemi, itu saya akan berusaha mencari kegiatan atau suatu hal yang bisa saya lakukan, karena tipe saya sendiri itu kalau nggak ada kerjaan itu bener-bener buat saya tuh bener-bener stres kayak gitu. Nah, saya tuh suka kalau ada kerjaan, entah kerjaan apapun itu gitu. Nah, baik itu bantu kerjaan orang maupun kerjaan pribadi gitu. Nah, itu saya suka gitu. Nah, semisal saya tidak memiliki suatu pekerjaan yang membuat saya tuh banyak melakukan kegiatan atau banyak bergerak, itu membuat saya bosan. Jadi saya harus mencari kira-kira kegiatan apa sih yang bisa buat saya tuh bergerak, buat saya tuh nggak stres, nggak bosen kalau di rumah gitu. Nah, meskipun kayak gini kan new normal, konsepnya kan kita boleh melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah, tetapi dengan protokol kesehatan. Nah, berarti di situ kita sudah mempunyai kebebasan sedikit ya, nggak banyak ya, sedikit untuk melakukan aktivitas di rumah gitu. Nah, penyesuaiannya ya kita harus mampu menyesuaikan yang biasa kita lakukan dengan protokol kesehatan tadi. Misal nih, kalian pokoknya harus mencari suatu kegiatan. Semisal kegiatannya kalian ada kayak kelompok menulis nih dengan teman. Nah, biasanya selama pandemi kan tidak diperbolehkan untuk berkumpul. Nah, selama new normal ini diperbolehkan asalkan masih menggunakan protokol kesehatan. Nah, jadi kalian atau mbaknya boleh melakukan berkumpul, tetapi kita harus memperhatikan physical distancing ataupun social distancing. Kalian harus memakai masker. Kemudian setelah beraktivitas di luar, sering mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Bahkan bila perlu langsung mandi dan ganti baju yang baru gitu ya. Nah, itu akan salah satu penerapan protokol kesehatan. Intinya ketika new normal ini, kalian harus banyak mencari aktivitas ataupun mencari
hal yang membuat menurut kalian itu menarik untuk dilakukan, sehingga kalian itu tidak merasa bosan atau merasa tidak ada kerjaan sama sekali. Nampak. Satu lagi, semisal kayak gini, bantu orang tuh bisa menjadi satu hal yang menarik dan bisa menghilangkan rasa bosan ketika berada di rumah. Itu salah satu yang biasa saya lakukan. Jadi semisal ada temen atau tetangga lah yang dekat dengan rumah, minta tolong nih, misalnya Mbak minta tolong dong, misalnya saya ada kerjaan ini, atau semisal saya mau ngadain acara ini. Nah, kalian bantulah di situ. Nah, itu bisa jadi salah satu kegiatan kalian biar kalian itu tidak merasa bosan ketika di rumah. Intinya tuh cari hal-hal yang menarik buat kalian untuk dilakukan biar kalian nggak merasa bosan. Bagaimana Mbak ya? Udah paham ya? Untuk teman-teman yang lain boleh menambahkan, misal kalian punya kegiatan yang biasa kalian lakukan selama new normal yang membuat kalian itu tidak merasa bosan. Boleh silakan. Iya, silakan Mbak. Kalau tips dari saya sendiri olahraga. Kalau nggak ambil waktu pagi atau sore, nah, dengan kita gerak kita akan lebih merasa refresh. Itu benar kata Pak tadi, banyak melakukan aktivitas, jangan hanya rebahan. Oke, jawaban yang sangat bagus ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Itu tadi bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengisi waktu kosong kalian. Melakukan olahraga. Olahraga itu banyak macamnya ya. Nggak mesti kalian langsung olahraga ke gym atau ke tempat olahraga atau renang atau apapun. Yang penting itu selagi itu masih olahraga ya. Dan kalian tuh harus move on dari situasi tadi, harus move on dari kondisi tadi, kondisi yang membuat kalian tuh merasa down, saya ingin menyerah, saya nggak mau melakukan apa-apa. Kalian harus move on dari itu, kalian harus tinggalkan itu. Ini masa lalu saya punya masa depan yang harus saya tata dengan rapi, dengan baik. Saya percaya semua teman-teman di sini punya semangat yang tinggi, punya kemampuan untuk meraih cita-cita, meraih impian kalian masing-masing yang sudah kalian targetkan. Jadi kalian jadikan motivasi. Kalian harus percaya semua orang tuh pernah merasakan itu, dan semua orang juga berhak dan mampu untuk bangkit dari keterpurukan itu tadi. Caranya, kalau saya pribadi caranya, saya evaluasi. Kemarin tuh saya bisa terpuruk kayak gini, saya bisa menjadi kaum yang pemalas tuh karena apa sih? Misal nih, saya tuh kemarin merasa terpuruk dan down, malas mau ngapa-ngapain. Itu tuh karena saya tuh keseringan main HP misal nih, dan jarang melakukan hal-hal yang lebih membangkitkan semangat saya. Nah, kita tahu itu penyebabnya itu. Oh, berarti kedepannya saya harus kurangin itu. Jangan langsung dihilangkan, karena proses tuh nggak langsung plek kayak gitu, nggak langsung jadi gitu. Proses itu tuh ya jalan gitu, jalan pelan gitu, nggak langsung cepet kayak itu enggak. Tapi harus kalian minimalisir, kalian harus kurangi, jangan langsung dihilangkan. Karena kalau langsung dihilangkan, oke, kalian bisa hilang seketika, tapi bisa jadi akan ngulang lagi, karena kalian menghilangkan itu tuh kayak langsung terpaksa tanpa melalui proses. Kalian harus nikmati proses, karena proses itu sepahit-pahitnya proses itu terasa nikmat kalau kalian tuh ketika kalian sudah mencapai hasilnya tadi. Udah paham Mbak ya? Ada yang mau nambahin boleh? Atau masih ada yang mau nanya? Tidak. Kalau nggak ada, semoga teman-teman semua sudah paham dengan apa yang saya sampaikan dan semua bermanfaat untuk kalian semua. Saya pribadi mohon maaf kalau banyak salah-salah kata, kalau banyak kekurangan, karena saya juga manusia biasa seperti teman-teman semua dan masih dalam proses belajar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu jawaban dari Pak Niatri. Bagaimana, sudah puas? Sudah. Puas. Oke, jawabannya sangat puas. Di sini teman-teman ada yang menyimpulkan? Satu saja. Simpulkan dari materi yang disampaikan tadi. Ayo. Biasanya suka menyimpulkan ini orang yang intelijensinya masih. Ayo, jangan tepuk. Ayo. Silakan. Terima kasih. Kesimpulan dari materi hari ini bahwasanya
ketika kita harus kehidupan yang normal bukan berarti kita bebas-bebas dari keluarga gitu kan, tapi kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif, kita juga harus melakukan banyak hal seperti hobi kita yang kita kembangkan. Kemudian jangan mudah menyerah dengan hal-hal yang selama ini bisa melemahkan kita gitu kan, karena semakin sulit tantangannya biasanya akan semakin baik hasilnya di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah. Itu tadi simpulan yang sangat bagus dan saya rasa sudah mencakup semua dari materi yang disampaikan oleh Mbak Nia tadi. Sampailah kita di penghujung acara, kan? Sampailah kita di tahap akhir yaitu penutupan, di mana di sini saya sebagai moderator dan Mbak Nia juga sebagai pemateri mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.